Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang up to date seputar P3K 2024 tentang pengisian formasi kosong ya Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman R2 dan R3 yang memang notabene tidak kebagian informasi itu akan dioptimalkan melalui penyelesaian tenaga non ASN melalui pengisian formasi kosong. Oke, ini adalah kabar yang sangat penting bagi Bapak Ibu ketahui ya. Tentunya untuk teman-teman R2 dan R3 bagaimana caranya nanti dituntaskan seperti itu. 11 Januari 2025 part 1 ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon. Tentunya di sini ada kabar dari Pemprov Jatim ya Bapak Ibu ya. Di mana di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada formasi kosong nih pada penerimaan PPK periode 1 tahun anggaran 2024 yang sudah diresmikan kemarin. Nah, di sini relate dari berita ini Bapak Ibu ya, suaramerdekajogja.com. Ini relate sekali, mengapa? Karena di sini ada semacam optimalisasi ya Bapak Ibu ya. Ini ada semacam optimalisasi di mana Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada kode R2 atau R3. Nah, ini ada kode R2 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1 bisa menjadi PPPK penuh waktu melalui optimalisasi formasi. Begini mekanismenya. Nah, seperti ini luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga saja nanti benar-benar dituntaskan ya Bapak Ibu ya untuk teman-teman R2 dan R3 seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada semacam penuntasan ya Bapak Ibu ya, penuntasan. Bentar Bapak Ibu ya. Ini tak close dulu, kemudian tak buka lagi. Bentar. Nah, di sini agak sedikit buram tadi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ini semacam ada semacam penuntasan ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada saat ini nasib pelamar yang dinyatakan tidak lulus atau R2 dan R3 atau lulus tanpa formasi ya. Ini menjadi sorotan dari publik ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa? Karena di sini hal ini menimbulkan tanda tanya yang besar bagi para tenaga honorer sebab dikatakan kode R2 R3 bisa diangkat menjadi paruh waktu melalui optimalisasi formasi. Bahkan teman-teman dari R2 dan R3 ini kalau ada formasi kosong ya kan ada formasi kosong ya kan ada formasi yang kosong itu bisa penuh waktu juga ya kan. Kalau ada formasi kosong bisa full time atau penuh waktu. Sekarang kita lihat saja nanti teman-teman itu ada kebagian formasi kosong atau enggak. Seperti itu. Ini terlalu besar Bapak Ibu ya. Oke, mantap juga. Nah, untuk kode R2 ya kan, untuk kode R2 merujuk pada ex tenaga honorer kategori 2 yang terdata dalam BKN. Nah, seperti itu. Tentunya Bapak Ibu relate dari berita ini ya, tentunya ada statistik ya kan yang harus Bapak Ibu ketahui untuk non ASN tahun 2024. Ternyata di sini untuk tahap 2 ini ada beberapa teman-teman yang belum mendaftar sekitar 222.000 orang atau sekitar 66,7%. Nah, tentunya dari himbauan rapat atau rakor kemarin Mendagri BKN dan Menpan tentunya menodong kan semua daerah untuk segera menginstruksi pegawainya untuk segera daftar PPPK tahap 2 seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kalau R2, sementara kode R2 itu adalah ditujukan bagi pelamar non ASN yang terdata di BKN sesuai keputusan yang sama. Kabarnya Menpan RB dan BKN sudah menyusun regulasi tentang optimalisasi formasi yang memberikan kesempatan lebih lanjut bagi pelamar kode R2 dan R3. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di sini menilai dari formasi kosong ini sudah diresmikan untuk Pemprov Jatim itu sudah ditandatangani oleh ketua pelaksananya Bapak Ibu ya kemarin ya. Di sini ada yang pertama tenaga non ASN, ada instruksi beberapa hal sebagai berikut. Tenaga non ASN itu banyak belum melakukan pendaftaran. Nah, ini instruksi dari BKN tadi ya. Untuk himbauannya untuk segera mendaftar PPPK tahap 2. Dan di situ ada jabatan yang kosong ya kan, ada formasi kosong
teman-teman bisa mengeceknya di situ. Nah, ini notabene ini sudah diresmikan ya, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur ya, selaku Sekretaris Panitia Daerah, Ibu Indah Wahyuni. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di sini untuk tenaga teknis ini daftar formasi kosongnya itu sangat banyak, ada ratusan Bapak Ibu ya. Di sini daftar formasi kosong PPPK teknis periode 1 disahkan kemarin 8 Januari 2025. Nah, tentunya untuk teknis itu totalnya sekitar 246 formasi kosongnya. Nah, tentunya ini menjadi kesempatan teman-teman R2 dan R3 yang sesuai dengan jurusannya tentunya ya. Jadi untuk teman-teman R2 atau R3 bisa mengisi formasi ini menjadi penuh waktu. Bisa mengisi formasi ini menjadi penuh waktu. Nah, nanti kalau tidak ada, kalau tidak ada ya notabene kita arahkan ke paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sementara untuk kesehatan cukup banyak sekali, ada ribuan Bapak Ibu ya, formasi kosong untuk kesehatan ada 1043 untuk Pemprov Jatim. Dan untuk guru itu ada sekitar 25. Nah, ini untuk guru formasi kosongnya ada 25. Nah, teman-teman yang notabene R2 dari jurusan-jurusan ini bisa mengisi ya, mengisi Pemprov Jatim, formasi Pemprov Jatim ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke informasi tadi ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini adalah poin penting dari optimalisasi formasi PPPK. Yang pertama, tentunya aturannya adalah pengisian formasi kosong. Nah, di sini optimalisasi dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong, ya kan? Atau sisa formasi yang belum terisi. Prioritas kode R2 dan R3. Pelamar dengan kode R2 akan diutamakan sekali. Makanya di sini ada semacam analisis bahwa P3 untuk tahap 2 kayaknya sangat kecil kemungkinannya untuk penuh waktu karena sudah habis ya kan formasinya untuk R2 dan R3 yang saat ini belum mendapatkan formasi seperti itu. Diikuti oleh kode R2 yang dipertimbangkan nilai CAT-nya yang tertinggi. Kemudian poin yang ketiga, formasi yang tersedia setelah tahap 2, formasi kosong dari tahap 1 dan formasi yang tidak dapat dilamar tahap 2 akan digunakan dalam proses optimalisasi. Jadi teman-teman tahap 2 sepertinya ya kan formasi itu akan habis ya kan Bapak Ibu ya. Tetapi di sini ada beberapa yang memang tidak bisa dilamar oleh tahap 2. Makanya ini sudah dijatah ya kan, dijatahkan ke R2 dan R3 yang memang notabene belum mendapatkan formasi. Di sini poin yang keempat, Bapak Ibu bisa perhatikan untuk tenaga teknis dan kesehatan, regulasi ini hanya berlaku untuk pelamar tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Pertimbangan P3K paruh waktu jika formasi masih terbatas, pelamar dengan kode R2 dan R3 dapat dipertimbangkan menjadi PPPK paruh waktu. Di sini teknis kesehatan aman, benar-benar sangat diperjuangkan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana sih mekanisme kode R2 R3 jadi penuh waktu. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan optimalisasi ini akan dilaksanakan setelah hasil seleksi P3K. Tentunya ya, periode kedua diumumkan. Langkah ini memberikan peluang bagi pelamar untuk kode R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun jika formasi terbatas nanti di paruh waktunya. Akhirnya semua kembali pada formasi yang tersedia. Jika formasi penuh maka pelamar itu akan paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu ini ada instruksi yang cukup keras ya dari IBKN kemarin, khususnya untuk teman-teman Pemda yang tidak mendaftarkan honorer non ASN-nya ya. Di sini 4.000-an formasi 0 Kabupaten Goa dan Sinjai. Di sini menjadi sorotan publik. Di sini sudah dirangkum ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi. Ada 9 tambah 5 ya, ada 14 daerah yang tidak mengusulkan formasi. Ada yang tertinggi ada Kabupaten Goa dan Sinjai, ini 4.000-an ya kan, dan Kabupaten Sopeng ini juga 4.000-an. Nah, ini gimana ini ya kan? Semoga segera mengajukan formasi pihak Pemda setelah dari rapat kemarin ya, teman-teman ya. Ini ada ribuan, ini mau dikemanakan ya, 18.000 sama 9.000. Kalau tidak ada formasi ya nggak bisa daftar teman-teman ya untuk P3K tahap 2.
Seperti itu. Ya semoga saja teman-teman R2 dan R3 ini berdampak ya, maksudnya terdampak di optimalisasi formasi yang akan dilakukan oleh Panselnas. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Insya Allah update setiap hari tentang berita-berita ASN, P3K, dan lain sebagainya akan dibahas di channelnya Kak Furkon. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.